Untuk menganalisanya itu hanya cukup di plug-in ke kendaraan, masukin menunya. Jadi kurang lebih kalau untuk menganalisa nggak sampai 5 menit. Isuzu, real partner, real journey. Hari ini kita sudah sampai di tempat salah satu customer kita, sebuah usaha untuk pengiriman motor carrier. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang mengantarkan motor dari satu titik ke titik yang lain untuk didistribusikan. Nah, di sini mereka menggunakan Isuzu Giga tipe terbaru, yaitu FER 245 PS. Dan tadi kita udah berbincang banyak dengan kepala pool, dengan driver, dan mereka menyampaikan bahwa unit ini memang fit dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, dengan adanya aturan pemerintah mengenai overload dan overdimension, unit ini pun sudah mengakomodasi aturan pemerintah tersebut. Nah, setelah ini kita bakal belajar juga sama salah satu mekanik BIB, Bengkel Isuzu Berjalan, mengenai GIDSS. Apa sih GIDSS itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut. Halo Pak, ini lagi ngapain sih Pak? Oh ya, ini kita lagi mengecek kendaraan dengan menggunakan alat GDSS. Oke, IDSS ya? Ya. Nah, IDSS itu sebenarnya apa Pak? GDSS itu adalah Global Isuzu Diagnostic Service System. Oke. Jadi semua kendaraan Isuzu untuk melakukan diagnosa kendaraan itu menggunakan alat yang namanya GDSS tersebut. Oke. Nah, kalau buat customer sendiri sebenarnya manfaat apa sih yang mereka bisa dapetin dari GIDSS ini Pak? Jadi GDSS itu adalah alat bantu untuk mempermudah kita, karena teknologi kendaraan yang sekarang itu dibutuhkan teknologi kendaraan yang memiliki gas buang yang sangat bersih, kemudian memiliki efisiensi dalam bahan bakar, sehingga GDSS akan membantu kita untuk mempercepat diagnosa kerusakan di kendaraannya sendiri. Oke, jadi satu diagnosa untuk kerusakannya ada di mana itu bisa ketahuan Bisa kalau langsung pakai ini. ketahuan dengan menggunakan itu dibandingkan dengan kita tanpa menggunakan GDSS. Oke. Kedua, GDSS itu setelah melakukan diagnosa kerusakan, dia juga bisa mendownload karakter dari pengemudi. Jadi si kendaraan itu apakah dipakainya dalam kondisi sesuai dengan operasional atau di luar kebiasaan. Nah, data tersebut dapat digunakan oleh customer untuk mengevaluasi bagaimana kendaraan tersebut dapat benar-benar berguna bagi menunjang operasionalnya. Nah, kalau misalkan dia bisa merecord habit dari pengemudi, berarti dengan cara mengendarainya, kemudian dia bisa hemat bahan bakar, bisa terrefleksi dong Mbak dari situ. Betul. Jadi recordnya itu bisa kita ambil kapan saja. Jadi dari alat ini, misalkan salah contohnya saya coba dilihat di depan ini ya. Ini adalah satu data yang kita ambil dari kendaraan. Jadi di sini dapat diketahui dari kendaraan tersebut digunakannya itu di jalan seperti apa kondisinya. Contohnya dari grafik di sini diketahui ada jalan digunakan dalam waktu idle saja, kemudian digunakan dalam kecepatan macet-macetan, kemudian dan perjalanan normal. Sehingga diketahui nanti konsumsi bahan bakar dari kendaraan, sehingga didapatkan nanti customer bisa mengatur kapan waktu beroperasinya kendaraan supaya mendapatkan penghematan di bahan bakarnya tersebut. Contohnya misalkan di bahan bakar untuk kendaraan ini memiliki konsumsi bahan bakar 3,66 km per liter. Tapi angka ini berarti masih sangat dipengaruhi oleh karakter dari si pengendaranya ya Pak? Betul sekali. Karena beda orang akan beda hasil juga. Ya, betul sekali. Jadi bagaimana si pengendara melakukan perpindahan gigi, menginjak pedal gas, menginjak pedal rem, nah itu kebiasaan tersebut akan tercermin nanti diketahui sama GDSS tadi. Kalau misalkan kondisi, dia di jalan raya atau kemudian tanjakan, itu apakah terrefleksi juga di sini? Sama terrefleksi, jadi kita ketahuan. Makanya kalau misalkan data sini bisa dilihat, kita bisa ujung-ujungnya mengedukasi daripada driver supaya cara bawa kendaraannya sesuai dengan kondisi kendaraan. Oke, menarik. Dari GIDSS ini sebenarnya customer dapat keuntungan apa lagi Pak? Kira-kira? GDSS itu terhubung juga dengan sistem GPS. Ya, jadi kalau misalkan customernya memakai sistem GPS yang dibawa dari Isuzu, yang namanya Mimamori, jadi si customer juga dapat mengetahui kerusakan mesin kapan saja real time. Ya, jadi GDSS misalkan dalam kondisi kendaraan diketahui kondisi mesinnya bermasalah, sehingga akan memunculkan lampu peringatan di pengemudi. Nah, pada saat itu kalau terhubung dengan GPS-nya Isuzu, dia akan memunculkan langsung ke ownernya gitu, ke customer, sehingga customer bisa mengatur. Ya, jadi dari head office sekalipun dia bisa memonitor kondisi unit ada di mana, kemudian apa yang mengalami kerusakan sampai levelnya seperti itu. Betul. Oke, menarik. Nah, kalau untuk
downloadnya sendiri memakan waktu berapa lama sih Pak untuk analisa dan apa namanya menggunakan alat GADSS ini? Simple ya, sederhana. Jadi hanya yang diperlukan itu adalah satu alat komputer, PC, kemudian kita punya alat GDSS ini. Oke. Nah ini itu untuk menganalisa itu hanya cukup di plug in ke kendaraan, masukin menunya. Jadi kurang lebih kalau untuk menganalisa nggak sampai 5 menit. Wow. Kalau untuk mengetahui jenis kerusakan seperti apa. Oke. Jadi dari sudut pandang customer mereka bisa mendapatkan informasi yang cepat gitu. Sebenarnya rusaknya ada di mana gitu ya Pak. Belum termasuk perbaikannya ya. Oke. Hanya informasi Analisa. saja. Tapi kan misalkan kita tidak pakai alat ini pun untuk mencari informasi tersebut nggak mudah Pak. Ya benar, betul, belum tentu bisa. Tapi ada syarat tertentu nggak sih? Misalkan harus menggunakan teknologi tertentu mungkin untuk menggunakan alat GADSS ini gitu? Enggak juga sih, hanya memerlukan PC saja. Oke, jadi khusus untuk Isuzu Giga ini dia bisa untuk digunakan menggunakan GADSS ya. Ya. Jadi dengan apa namanya teknologi Common Rail, benar ya? Ya, betul. Oke. Betul. Thank you Pak, terima kasih banyak untuk Sama-sama. infonya. Ya. Untuk GADSS hari ini kita jadi makin tahu bahwa Isuzu ada sebuah solusi untuk customer untuk menganalisa ketika mereka ada masalah menggunakan alat yang namanya GADSS dengan syarat teknologinya harus teknologi Common Rail terlebih dahulu. Begitu ya Pak? Betul. Oke, thank you. Terima kasih ya Pak. So, Isuzu Partner, jangan lupa tulis komentar di bawah ini, kemudian like YouTube dari Isuzu Indonesia, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di Isuzu Next Journey berikutnya. Dadah! Ku buka pintu menanti fajar tiba, udara sejuk mengalir lembut. Aku berjalan dalam kesunyian, selamat jalan pada pintu. Isuzu, real partner.